Sebelumnya saya akan membacakan profil Dr. Ida. Jadi nama lengkap beliau adalah, harap tenang, nama lengkap beliau adalah Dr. Hidayani Fazria Mars. Lahir di Medan tanggal 6 Juni 1969. Status memiliki 4 putra. Salah satunya Ustaz Hilmi. Ada. Beliau beralamat atau tempat tinggalnya di Kampung Sugutamu. Kemudian data pendidikan beliau S1 jurusan Dokter Umum Fakultas Universitas Indonesia. Tahu kan UI? Nah, ini beliau kuliahnya di sana. Kemudian S2-nya mengambil magister itu juga di Universitas Indonesia. Terus pekerjaan beliau adalah dokter umum di Klinik Satelit Makassar. Kemudian dosen tetap Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Kemudian dokter umum di beberapa klinik. Kemudian juga berpengalaman di organisasi dan seminar. Di antaranya adalah pengurus perkumpulan pemberantasan tuberkulosis. Nah, gitulah pokoknya. Nanti dibahas tentang beliau, tentang kebersihan, kesehatan, pokoknya mengenai pola hidup sehat. Baiklah, sebelum kita dengar bersama-sama, alangkah baiknya kita merapikan tempat duduk dari segi duduk, kemudian siapin buku dan pulpen, dan siapin mata kita agar tidak tidur. Oke? Nanti kalau misalkan semangat, nanti saya kasih lagi nih, masih ada 3 jeruk. Oke? Semangat? Pesantren Darut Tafsir. Kepada Bu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Diulangi lagi ya. Terutama yang sebelah belakang nih kayaknya. Pasti berasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin saya debar-debar ya, kaget ya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku semua, santri dan santriwati pesantren Darut Tafsir, ya, ada tambahnya lagi ya? Alfa, ya, benar. Yang saya cintai, ya, sudah lama saya tidak bersama-sama kalian, mungkin sudah ada beberapa bulan, ya. Terakhir mungkin di bulan Agustus atau di bulan Juli, ya, ya sekitar itu, cukup lama ya. Apa kabar kalian semua? Benar, sehat. Alhamdulillah. Tadi kita sudah dengarkan dari Ustadz Labib yang sudah mengingatkan satu poin penting yang harus kalian jaga selalu untuk banyak manfaat ya, bukan hanya masalah kesehatan ya. Nah, saya alhamdulillah bersyukur jazakallah Ustadz Labib yang sudah meringankan saya untuk menyampaikan tentang kebersihan ya. Ya memang ini menjadi PR yang salah satu PR yang memang harus tetap kalian jalankan. Masih ingat kita pernah melakukan pemberantasan skabies? Repotnya kalau harus melakukan itu lagi? Repot. Agar tidak repot, lakukan setiap hari untuk mencegah terjadinya kekambuhan skabies. Tadi ya, jaga kebersihan. Kebersihan tubuh kita, kebersihan lingkungan kita termasuk kamar, ruang kelas, ruang pertemuan, halaman, dimanapun kita berada harus jaga kebersihan. Ya, pada kesempatan ini selain kebersihan, saya ingin mengingatkan kalian semua, ya. Oh ya, buat saya ini baru pertama kali mungkin ya bertemu dengan santriwati. Ya, salam kenal buat para santriwati maupun santri yang baru. Mungkin ada beberapa yang
baru bergabung setelah di semester sekarang ini ya, semester atau tahun ajaran baru ya. Oke, nanti insya Allah kita ada sesi khusus ya buat santriwati, siapkan waktunya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas beberapa pilar hidup sehat ya. Kenapa kita harus menjaga kesehatan? Ya tentu satu manfaatnya akan kita rasakan sendiri. Pada saat kalian sakit, berada di mana? Istilahnya itu rumah, apa istilahnya kalau yang lagi sakit? Yang di bawah dulu itu, tapi sekarang udah gak ada ya. Apa namanya? Oh, rumah marit. Rumah marit. Yang zaman dulu tuh kalau sakit di bawah sana ngumpulnya, ya, tapi sekarang udah jadi rumah ustadz ya. Ya, tentu kalian tidak bisa melakukan aktivitas yang harusnya bisa kalian lakukan ya. Jadi itu menjadi kendala. Belum lagi kalau ada satu yang sakit, apalagi kalau penyakitnya adalah penyakit menular, maka akan menularkan kepada teman-temannya ya. Jadi bisa merugikan orang lain juga ya. Nah, ini yang harus kita jaga agar kalian bisa menjalankan proses pendidikan kalian di Darut Tafsir dengan sebaik-baiknya atau dengan kondisi yang lebih baik. Ya, ya kalau kita mau melihat masalah di negeri kita, memang masalah kesehatan ini masih menjadi masalah besar, ya. Tapi kalian nggak usah pikirin dulu lah, ya. Oh ini hilang ya? Apa tuh? Ya, nah Ustadz Ghazali. Ya, jadi Oke, agar kita bisa sehat, memang harus melakukan berbagai upaya. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan apa yang harus dilakukan agar kita bisa tetap sehat? Ayo silakan. Gak apa-apa. Bisa. Apa? Ya teringat aja, nggak usah. Apa yang biar kamu tetap sehat harus ngapain aja? Hah? Sehat itu keseluruhan tubuh kita biar sehat. Menjaga kualitas makanan. Oke, betul. Makanan boleh digeser. Apalagi selain makanan? Apalagi selain makanan? Agar kita sehat, apalagi yang harus dilakukan? Apalagi yang harus dilakukan agar kamu bisa tetap sehat? Melakukan rutinitas olahraga tiap hari. Betul, aktivitas fisik. Lanjut, makanan udah, aktivitas fisik udah. Oke. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Betul, betul sekali, kebersihan. Ayo. Apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Oh, betul, tapi tadi sudah dijawab sama teman yang pertama. Tapi nggak apa-apa, makanan bergizinya mungkin atau apa yang harus dihindari dari makanan agar tidak mudah sakit. Ayo, nggak apa-apa. Udah betul, tapi mungkin ditambah. Makan makanan bergizinya sayur-sayuran. Oke, sayur-sayuran. Boleh, pindah. Apa lagi? Makanan bergizi udah, olahraga udah, kebersihan udah. Baru 3 atau 4. Masih ada 3 faktor lagi yang bisa dilakukan agar kita tetap sehat. Menjaga pola hidup. Menjaga pola hidup maksudnya apa? Oh ini apa? Maksudnya mungkin apa? Pola hidup itu apa? Ya udah, boleh sebelahnya. Menjaga pola makan. Udah. Apa lagi? Boleh pindah sebelahnya. Menjaga lingkungan. Lingkungan maksudnya apa? Kebersihan. Ya boleh, tapi sudah juga. Boleh ke belakang. Apa ini? Menjaga kebersihan.
sebagian mungkin ada di lapangan olahraga. Di saat malam, tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Tabib, kalau ada yang ngantuk, biarkan, tapi temannya yang harus di sebelahnya yang harus diberikan sanksi. Pola tidur. Tidur, tuh, ya. Tidur pada waktunya, bukan di saat ada aktivitas, ya. Tidur pada waktunya di malam hari. Apa lagi? Boleh kita makan? Hindari makanan yang berminyak. Oke, itu rincian makanan. Apa lagi yang dihindari? Apa lagi yang harus dihindari agar kita tetap sehat? Di ruangan ini sudah ada larangan untuk tidak melakukan apa di dalam ruangan ini. Di dalam lingkungan pesantren tidak boleh melakukan tidak boleh merokok. Ya, oke, ya. Berarti semuanya udah pintar ya. Kalau itu saya pulang aja ya. Kalau saya udah tahu. Oke, ya. Alhamdulillah ya teman-teman, semuanya pintar. Santri-santri di sini pintar. Nah, teman-teman, ada namanya pola hidup atau sebuah kebiasaan baik yang bisa kita teruskan atau kita lakukan untuk diri kita maupun untuk kita ajarkan atau sampaikan ke orang lain, yaitu namanya gerakan menuju sehat, ya, gerakan masyarakat hidup sehat, atau disingkat dengan istilah, kelihatan nggak? Germas, ya. Germas, apa singkatannya Germas tadi? Gerakan masyarakat hidup sehat, ya. Ya, ini yang akan saya bahas sedikit, ya. Walaupun tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, ada tentang makanan, tentang olahraga, tentang kebersihan, tentang tidur, tentang apa lagi tadi? Kebersihan sudah tidak boleh merokok, tidak boleh mengkonsumsi alkohol, ya, dan seterusnya. Oh ya, satu lagi, memantau kesehatan. Nah, ini nih saya minta nih nanti teman-teman, ini kan semester ganjil ya, atau awal dari tahun ajaran. Kan satu tahun ajaran itu ada 2 semester. Setidaknya setiap 1 semester kalian melakukan pemantauan kesehatan yang paling sederhana, ya. Apa pemantauan kesehatan yang paling sederhana? Hah? Oh. Masih ingat nggak? Dulu pernah saya lakukan, teman-teman, saya ukur apanya? Hah? Tekanan darah, tinggi badan, sama berat badan. Nah, itu salah satu juga aktivitas yang sebaiknya dilakukan. Tinggi badan, berat badan, ya nanti sekali waktu bisa pemeriksaan yang lebih lengkap lagi, ya. Jadi salah satu yang juga perlu dilakukan adalah memantau atau melakukan pemeriksaan kesehatan, ya. Nah, aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu bisa berbentuk aktivitas yang melibatkan otot. Siapa yang punya otot di sini? Ayo, ototnya mana? Coba. Ya, otot. Ya. Aktivitas otot. Tapi olahraga juga melibatkan otak. Jadi pada saat kalian beraktivitas pasti ada unsur otot maupun otak yang dirangsang atau distimulasi, ya. Pada saat kalian melakukan bergerak biasa saja, berjalan, berlari, atau mau melakukan gerakan apa, main sepak bola, main futsal, berenang, ya. Untuk bisa melakukan gerakan otot berarti melibatkan otak. Jadi olahraga atau aktivitas fisik itu akan juga menstimulasi otak kita maupun otot, ya. Jadi manfaat dari aktivitas fisik itu sangat banyak. Namun
Belakangan ini orang-orang atau masyarakat modern, ya, dalam tanda kutip masyarakat modern, itu justru terjebak dengan pola hidup yang mager, malas, bergerak. Kenapa? Karena semua proses dimudahkan, gitu ya. Kalian kalau mau beli barang sekarang pesannya online, Toto datang, gitu ya, paketnya datang ke pesantren. Kalau yang harus bergerak, tentu dia harus berjalan dulu agak jauh, gitu ya, lalu baru bisa menuju warung atau toko yang agak lebih besar untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, ya. Tapi sekarang gampang, melalui pesanan online segala sesuatunya bisa datang dengan sendirinya, ya, sehingga orang menjadi kurang bergerak, ya. Nah, itu juga salah satunya. Banyak hal, ya, segala urusan juga sekarang mudah melalui fasilitas teknologi, ya, teknologi yang sudah lebih mudah, ya. Nah, itu membuat orang menjadi terperangkap dalam pola hidup tidak bergerak atau malas bergerak tadi. Ya, ini ya. Oke. Ya. Nah, sekarang adalah kapan kita harus melakukan aktivitas fisik? Kapan? Kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan aktivitas fisik, olahraga, bergerak? Pagi. Kenapa pagi? Boleh nggak kita olahraga malam? Kenapa kita nggak boleh olahraga malam? Siapa yang membantu? Karena waktu tidur. Ya, pintar sekali. Betul. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan kita melalui ayat-ayat Al-Quran bahwa waktu pagi hari adalah waktu untuk waktu pagi hari. Waktu pagi hari, fantasi rupil art, ya, melakukan banyak aktivitas. Tentu kalau kita mau bepergian kita harus bergerak, ya kan? Kita harus berpikir. Sedangkan tadi Ustadz Habib sudah mengingatkan kita malam hari atau saat Allah berikan kita ngantuk, itu adalah saat untuk menenangkan. Jadi malam hari adalah untuk mendapatkan ketenangan, ya. Jadi kalau kalian olahraga malam, yang ada nanti tidurnya jadi tertunda, ya, sulit untuk tertidur, ya. Istilahnya jatah tidurnya terpakai untuk aktivitas olahraga. Jadi harus waktunya sesuai. Waktu aktivitas fisik adalah paling gampang adalah pada saat ada matahari, ya. Dari sejak matahari jam 6 pagi sampai matahari sore boleh. Tapi memang semakin sore jangan terlalu letih lagi, karena sore hari itu adalah saat transisi, ya. Sejak matahari terbit, tengah hari, lalu matahari mulai terbenam atau menjelang turun. Itu setelah matahari menjelang terbenam itu adalah saat transisi. Sebaiknya jangan terlalu capek lagi untuk olahraga. Kalian biasa olahraganya jam berapa? Jam 5? Habis sholat asar, ya? Habis sholat asar? Masih ada kegiatan ya habis sholat asar? Oh, masih ada. Oh. Ya, halago kan juga kegiatan fisik juga, ya, tapi melibatkan banyak otak dibandingin otot, ya. Oke, boleh di sore hari tapi jangan terlalu lama, ya, karena sebenarnya di sore hari itu adalah saat sudah mulai mengurangi aktivitas fisik, terutama otot tadi, ya. Sebenarnya olahraga yang paling bagus adalah di saat pagi hari, di saat perut kalian masih kosong. Nah, biasanya makan pagi jam berapa? Habis
subuh aktivitas apa? Talaqul Quran sampai jam 6. 12. Oh, setengah 7, 6.15. Dari 6.15 sampai masuk kelas? Nah, bersih-bersihnya bisa sedikit divariasikan dengan olahraga. Ya? Boleh, atau bersih-bersih itu mandi maksudnya? Bersih-bersih lingkungan? Oh, iya. Apa? Sebenarnya kan olahraga itu nggak perlu lama-lama. 15 menit, 20 menit, 30 menit dicicil. Yang hari ini olahraga 15 menit di pagi hari, nanti 15 menit, 20 menit di sore hari buat yang ringan-ringan aja. Ya, nanti boleh dicoba dijadikan agenda barangkali ya. Ini usulan dari saya. Oh iya. Oh yang lain. Senggol. Sensitif banget ya. Ya. Inhal. Ya, jadi waktu yang tepat untuk olahraga yang paling bagus adalah kenapa harus dalam kondisi perut kosong? Jadi subhanallah ya, Allah itu sudah membuat tubuh kita itu punya pembagian ya. Pada saat aktivitas otot dan otak sebaiknya memang perut itu tidak penuh berisi ya, terutama berisi makanan. Kalau berisi cairan harus, kebutuhan cairan itu harus terpenuhi sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi ya, kurang lebih 2 sampai 3 liter sehari ya, seperti itu. Tapi kalau mau beraktivitas otot dan otak sebaiknya memang perut jangan terlalu kenyang. Makanya kalau sarapan pagi nggak usah banyak-banyak ya, sarapan pagi sekedarnya aja, jadi jangan terlalu kenyang karena kalau kenyang pasti akan mengantuk, padahal kita akan mau belajar atau mau beraktivitas fisik yang ada di pesantren ya. Nah, sebaliknya kalau malam hari itu adalah waktu yang paling bagus untuk makan ya. Jadi thinking, moving, fasting itu pada saat matahari bersinar. Makanya Allah dan Rasulnya mengajak kita atau mengajarkan kita untuk saum ya. Saum kan dari sejak subuh sampai maghrib gitu ya. Karena memang di saat kita saum sebenarnya tubuh kita menjadi lebih efektif untuk berpikir maupun bergerak ya. Di dalam Islam puasa itu bukan melemahkan, justru puasa itu menguatkan ya, seperti itu. Jadi kalau seseorang itu sudah terlalu kenyang di pagi hari lalu dia olahraga, apa yang akan terjadi? Hah? Muntah, betul. Apalagi? Muntah, sakit perut, perih ulu hatinya, terus maaf mungkin susah buang air besar atau makan jadi mencret, itu menunjukkan gangguan pencernaan. Jadi kalau perut kita berisi makanan lalu kita paksa bergerak, maka pencernaannya yang akan kalah ya, pencernaannya akan terganggu ya. Dan sebaliknya juga kalau terlalu kenyang, aktivitas otot maupun otaknya pun juga tidak akan optimal ya, seperti itu. Nah ini ya, olahraga bisa menstimulasi otak. Olahraga juga akan menjaga kekuatan otot maupun tulang. Jadi ada satu konsep dalam kesehatan, use it or lose it. Apa artinya? Use it or lose it. Ayo. Use it, use apa use? Gunakan atau lose it. Hah? Bukan tinggalkan. Gunakan atau kamu akan kehilangan atau ya. Jadi otot, tulang kalau tidak digunakan, apa yang akan terjadi? Ototnya akan mengecil. Tulangnya akan mengecil. Teman-teman maaf ya, ini kita cuma bukan mau membicarakan orang yang maaf yang kurang sempurna. Orang yang Allah, misalnya orang yang stroke atau orang yang kena polio, biasanya bagian tubuh yang lumpuh ya, tahu ya, stroke itu kan bisa lumpuh ya, atau orang yang kena polio itu juga bisa lumpuh. Bagian yang kecil ya, yang mengecil baik itu otot maupun tulangnya, itu
karena lumpuh, ya, karena tidak bisa digunakan. Jadi kalau kalian ingin tulang dan otot kalian tetap bagus, kayak siapa di sini yang jadi contoh? Asrul. Iya. Semua yang ototnya dilatih, maka dia akan berbentuk ototnya. Ada yang six pack. Benar nggak Ustaz? Benar nggak Ustaz? Rasulullah SAW itu katanya six pack. Sampai umur 60 tahun pun masih six pack. Ada yang mengatakan begitu. Artinya Rasulullah itu staminanya, ototnya, tulangnya, rangkanya itu benar-benar terjaga karena banyak bergerak, gitu ya. Apalagi medannya berat, ya. Ya, yang pernah ada kisahnya itu kan adalah Bunda Aisyah di waktu masih awal pernikahan dengan Rasulullah, lomba lari. Yang menang siapa? Bunda Aisyah dengan Rasulullah lomba lari. Yang menang siapa? Bunda Aisyah, karena Bunda Aisyah masih kecil, masih ya langsing lah gitu kali ya. Tapi begitu setelah lebih lanjut Rasulullah dan Bunda Aisyah lomba lari lagi, yang menang Rasulullah karena Bunda Aisyah sudah mulai menggemuk gitu ya, kira-kira begitu. Jadi Rasulullah itu badannya stabil ya, badannya stabil artinya tidak menggemuk ya. Itu yang pernah saya dapatkan ya. Tapi mungkin perlu dicari dalilnya atau hadis yang menceritakan itu. Oke. Lalu kalau kita banyak bergerak, aliran darah kita akan lebih lancar. Aliran darah itu berfungsi untuk membawa apa, teman-teman? Udara. Membawa apa? Darah. Darah itu tugasnya membawa apa, teman-teman? Membawa oksigen. Diantar kemana? Ke seluruh sel. Ya, seluruh tubuh ke seluruh sel. Selain oksigen, apa lagi yang dibawa oleh darah? Nutrisi. Nutrisi itu zat makanan. Artinya, ibaratnya sirkulasi darah itu kayak jalan atau ya untuk mengangkut berbagai macam kebutuhan sel. Semakin lancar jalannya, maka semakin cepat sampai pesanan dari sel tadi. Ya, kalian kan kalau ingin pesan barang maunya cepet kan, biar bisa cepat digunakan. Begitu juga sel-sel tubuh kita. Dia butuh oksigen, dia butuh cairan, dia butuh nutrisi agar bisa dipakai oleh sel. Sehingga sel yang orang yang olahraga, sel tubuhnya pasti akan lebih sehat. Ya, begitu juga dengan sistem imun. Nah, ini nanti boleh nih ada penelitian kecil-kecilan oleh kalian. Mungkin ada satu orang yang mau melakukan penelitian. Dibagi dua, siapa yang senang olahraga dan siapa yang tidak senang olahraga. Lalu lihat bagaimana kondisi tubuhnya. Mungkin apakah dia lebih sering sakit, apakah dia cepat mengantuk di kelas, misalnya gitu ya, ataukah banyak keluhan ya pada orang yang antara orang yang olahraga maupun yang tidak olahraga. Itu boleh dijadikan penelitian ringan atau penelitian sederhana. Nah, ya olahraga banyak sekali manfaatnya, mengaktifkan pencernaan, tapi tidak olahraga dalam kondisi perut kenyang ya, seperti itu. Dan yang paling penting juga adalah tidak menyebabkan orang itu mudah overweight atau obesitas. Karena apa yang kita makan kalau tidak digunakan maka akan numpuk, dirubah menjadi apa? Kalian makan nasi, yang digunakan cuma sedikit, akhirnya sisanya dirubah jadi lemak, bertambah berat badan, ya. Dan obesitas itu adalah sumber berbagai macam penyakit di kemudian hari, ya. Oke, lanjut. Kelamaan ya. Ini tadi sudah waktu aktivitas fisik itu adalah saat matahari bersinar, ya. Sebaiknya dilakukan dalam kondisi perut kosong. Harus cukup minum dan ion. Ion itu kalian dapatkan dari mana? Bukan merek. Paling gampang ion itu garam dapur. Ya, kalian buat satu botol air, tambahin sedikit garam dapur, itu sudah jadi larutan ion. Yang bisa kalian pakai kalau kalian mau main futsal, olahraga dan sebagainya ya. Nah, ya 5 kali dalam sepekan sebaiknya, dan harus ada pemanasan
jangan langsung olahraga berat. Begitu kalian belum siap ototnya, langsung olahraga berat bisa terjadi keseleo, bisa jadi ada patah tulang dan sebagainya. Jadi harus ada pemanasan, lalu latihan inti dan lalu pendinginan. Lanjut, sudah lanjut. Nah, tadi sudah ngomong makanan bergizi ya. Makanan bergizi adalah makanan yang memang akan banyak atau bisa digunakan oleh tubuh kita untuk pertumbuhan. Teman-teman, kalian umurnya masih di bawah? Ya, banyak yang di sini mungkin di bawah 17 tahun. Ada yang sudah di atas 18 tahun, ada yang di atas 20 tahun. Tapi rata-rata yang SMP, apa namanya? Saya kok jadi lupa istilahnya? Mualimin itu rata-rata adalah masa pertumbuhan. Jadi di masa pertumbuhan maka kalian masih membutuhkan makanan bergizi. Makanan bergizi bukan makanan yang sekedar mengenyangkan, ya, tapi makanan yang dapat membantu pertumbuhan tubuh kalian, baik pertumbuhan bertambah tinggi maupun pertumbuhan otak dan otot, ya. Nah, masalah gizi yang umum terjadi adalah berat badan kurang. Dari mana kalian tahu kalau berat badan kalian kurang? Dengan cara timbang, ukur, ya. Tinggi badan, berat badan dibandingkan, maka akan ketahuan seseorang itu underweight, normal weight, atau overweight. Nah, yang kurang harus ditambah, yang normal dipertahankan, kalau overweight diturunkan agar tidak bertambah over, ya. Lanjut. Masalah apa yang paling banyak sekarang menjadi ancaman adalah obesitas, ya. Lanjut. Nah, ini faktanya di Indonesia. Mati lampu? Enggak. Oh, habis baterainya? Selesai. 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia di angka tahun 2018 itu obesitas. Artinya ini adalah ancaman karena obesitas is a mother of. Oh, yang ini aja deh. Mungkin dia baterainya habis. Ya. Jadi obesitas itu adalah ibu dari berbagai macam penyakit, ya. Ada diabetes, ada hipertensi, ada penyakit jantung, ada penyakit autoimun, ada penyakit kanker dan sebagainya. Oleh karena itu, kita berusaha agar semua santri di sini tidak ada yang obesitas, ya. Mudah-mudahan begitu. Yang obes, nggak usah worry, bisa diturunkan. 1 dari 5 anak mengalami berat badan berlebih dan obesitas. Ini juga ancaman. 1 dari 7 remaja di Indonesia mengalami obesitas juga. Jadi ini sebuah PR dan PR teman-teman di sini. Ayo bareng-bareng kita mengingatkan, bukan membuli, bukan apa istilahnya? Ya, tidak mengejek, ya. Kita tidak ingin main fisik istilahnya dalam tanda kutip. Siapa yang kurus maupun siapa yang gemuk, tapi ayo sama-sama. Siapa yang sudah agak berlebih, turunkan. Jangan bertambah lagi. Siapa yang masih kurang, ya harus tambah, tapi bukan tambah lemak, ya, tapi tambah otot, ya. Jadi nanti olahraganya tolong di sini siapa yang Ardi, ya, siapa? Ardi, ya, yang rajin, ya, untuk angkat-angkat beban. Nah, ajarin teman-teman yang lain untuk menambah otot dengan olahraga mengangkat beban, ya, salah satunya. Nah, hindari makanan yang bisa menimbulkan obesitas atau overweight, yaitu makanan yang tinggi gula dan tinggi tepung, ya. Boleh, tapi kalau kalian makan yang ada tepung dan gula, kalian harus olahraganya harus lebih hebat. Tapi jangan banyak-banyak, hanya boleh sedikit, tidak boleh sering-sering. Kalau bisa hindari. Kalau yang sudah gemuk, hindari gula dan tepung. Lanjut. Nah, ini ultra processed food, ini adalah makanan yang sangat potensial menimbulkan obesitas. Ada permen, keripik, kerupuk, biskuit, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini kesenangan kalian bukan? Siapa yang suka martabak? Wah, mati lah. Oh iya. Martabak, itu es doger. Apa itu? Ini tinggi karbohidrat. Sekali-sekali
pasti tidak boleh sering-sering, ya. Oke, lanjut. Nah, ternyata ada pandemi yang lebih hebat juga daripada pandemi COVID. Ya, selama ini kita menganggap ada pandemi COVID yang membuat banyak kematian, tapi pandemi obesitas juga akan menimbulkan banyak kematian. Memang tidak dalam waktu yang singkat, tapi dalam 20-30 tahun ke depan orang yang obes bisa memiliki banyak penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Dan Amerika, negara Eropa sudah juga mengalaminya. 1 di antara 6 anak itu obes, ya, dan bahkan lebih tinggi lagi, ya. 4 di antara 10 orang dewasa juga dinyatakan obes, ya, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini isi piringku. Kira-kira kalau kalian makan, tebak ya. Nah, kalau ini nasi, kalian nasinya seberapa? 3/4? Ya, ini perumpamaan aja. Jadi porsi nasi itu jangan lebih dari 1/3 dari piring. Kalau tobat berarti 1/3-nya nasi, 1/3-nya sayur, 1/3-nya apa lagi? Lauk, tempe, tahu gitu ya. Mudah-mudahan begitu ya. Tapi apa yang ada disyukuri aja ya. Intinya jangan banyak-banyak makan nasi, karena nasi akan berubah jadi gula di dalam tubuh, gula akan berubah jadi lemak, lemak akan menambah berat badan. Lanjut. Oke, makan sayur. Buat di sini kan berlimpah sayur ya. Manfaatkan saja makanan yang sudah ada dan syukuri. Kalian lagi bertanam apa? Bercocok tanam apa? Kangkung. Terus apa lagi? Oke, alhamdulillah. Bagus. Ya. Singkong gantian nasi ya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah ya. Tidur atau istirahat itu yang paling bagus adalah setelah sholat isya. Betul. Saya ingat banget Ustadz Amir pernah mengajarkan pada saat saya belajar dengan beliau, itu Rasulullah setelah sholat isya tidak mau lagi melakukan pembicaraan atau diskusi atau pertemuan, ya, kecuali mendesak. Ya. Jadi memang habis sholat isya adalah waktu istirahat. Tapi kalau di sini masih ada halakoh ya. Iya, makan habis sholat isya. Habis sholat isya terus jam berapa sih? 7:30. Ya cukuplah setengah jam makan, persiapan, setengah jamnya lagi ya mungkin persiapan buat kegiatan besok, jam 9 tidur. Mudah-mudahan nanti bisa diusulkan ya. Paling tidak jam 9 ya. Oke. Kenapa tidur itu penting? Kenapa tidur itu penting dan tidur itu harus di awal malam? Karena pada saat tidur kalian tumbuh, buat yang masih masa pertumbuhan, ya. Di saat tidur, untuk yang sudah tidak pertumbuhan seperti saya, di saat itu juga ada perbaikan sel-sel yang rusak. Jadi dengan tidur maka menjadi obat dari berbagai macam kondisi yang terganggu dengan tidur, ya. Jadi kalau yang ada sakit kepala, sakit otot, dengan tidur, insya Allah besok pagi dia bangun, nyeri ototnya sudah sembuh, sakit kepalanya hilang, ya, begitu. Jadi tidur harus cukup, karena tidur adalah waktu untuk perbaikan di tubuh kita. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, tidurnya di awal waktu. Lalu boleh bangun jam berapa? Boleh di jam 3 dini hari. Ada gambar itunya nggak? Nah ini ya, ini gambar ini saya suka sekali. Ini kelihatan nggak? Jangan kelihatan ya, injek lah. Injek mulu, boleh. Awake itu artinya ada gambarnya ya, saat matahari bersinar, ya. Asleep itu pada saat bulan berarti malam hari, ya. Iya, ya mudah-mudahan nanti awak bisa lah kelas kecil. Ya, lihat hormon kita ada 2 yang mempengaruhi utama. Satu hormon kortisol, itu adalah hormon saat kita beraktivitas otot dan otak. Lihat, hormon kortisol ini yang garisnya tidak putus-putus. Benar nggak? Ya benar. Yang garisnya tidak putus-putus.
lihat di jam 3 dini hari hormon kortisol kita sudah naik. Artinya kalian jam 3, setengah 4, jam 4 itu sudah boleh bangun belajar. Ya, sudah siap untuk berpikir, thinking, dan sudah siap juga untuk moving. Jadi mau ke kamar mandi, mau bersih-bersih, boleh. Thinking, moving itu dibantu oleh hormon kortisol. Tapi di saat malam, lihat di jam 3 siang, di sini hormon melatonin adalah hormon tidur, sudah mulai naik. Artinya memang sudah tidak boleh capek-capek lagi. Olahraganya nggak boleh olahraga yang yang jor-joran, ya. Sebaiknya sudah masa transisi. Dan lihat hormon melatonin itu puncaknya di jam 12 malam. Artinya di saat melatonin bekerja ini, di saat inilah perbaikan-perbaikan terjadi. Jadi kalau kalian tidurnya taruhlah jam 9 gitu ya, jam 9 malam, nah itu sudah waktu yang cukup untuk mulai tidur. Lalu boleh bangun di jam 3 pagi atau jam 4 untuk mulai lagi aktivitas berikutnya di hari berikutnya, ya. Jadi luar biasa, Allah sudah membekali kita dengan segala kelengkapan untuk thinking, moving, fasting, relaxing, sleeping, digesting. Nah, malam hari itu adalah saatnya pencernaan bekerja. Cuma di sini nggak ditunjukin ya. Jadi kalau kurang juga tidurnya, pencernaannya bisa terganggu. Malam hari itu adalah saat tubuh kita mencerna berbagai macam makanan yang kita makan di hari itu, terutama di malam hari. Misalnya kalian buka puasa, maka di setelah maghrib gitu ya. Setelah itu, lanjut. Nah, jadi tubuh kita punya namanya irama sirkadian. Ada irama yang kita lakukan di saat matahari ada, atau kita sebut irama di saat light cycle. Light cycle itu berarti ada cahaya. Dan ada irama di saat dark cycle, di saat gelap. Bergantian, ya. Thinking, moving, fasting itu di saat matahari bersinar. Pada saat matahari tidak bersinar, relaxing, feeding, makan. Digesting itu proses pencernaan, dan sleeping itu tidur ya, untuk pertumbuhan dan perbaikan. Lanjut. Artinya ini jangan dilanggar. Kalau dilanggar maka akan ada masalah kesehatan. Nah, ini tadi tidak boleh merokok karena di dalam rokok ada banyak racun. Ada berapa racun? 4.000 lebih racun, termasuk nikotin itu sendiri. Alkohol dapat merusak sel-sel syaraf, ya, dan dapat juga menimbulkan kelainan mental. Jadi jangan dekati rokok maupun alkohol, ya. Oke, gak usah dijelasin ya. Oke, nanti buat yang sudah terlanjur merokok, dia harus berusaha untuk berhenti merokok. Kenapa? Orang yang merokok, dia adalah orang yang egois. Satu, dia merusak atau menzolimi dirinya sendiri. Lalu dia juga dengan asap yang ada di sekitar, di ruangan, di lingkungan, saat ada asap rokok, dia akan merusak orang lain, ya. Jadi merugikan orang lain, termasuk kalau seorang bapak terhadap anaknya, terhadap istrinya, ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, udah lanjut, gak apa-apa. Nah, ini kesehatan berkala, cek kesehatan berkala tadi ya. Maka nanti tolong mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa mengorganisir atau menjadi panitia pengukuran berat badan dan tinggi badan, lingkar pinggang, ya. Cuma sederhana, 3 aja. Berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang. Di setiap awal semester atau di akhir semester, terserah. Waktunya 1 kali dalam 1 semester. Dicatat. Jadi ada kayak kartunya gitu ya. Karena kalau dicatatnya di sembarang tempat, lupa nanti ya, atau dimasukkan ke dalam file data ke komputer. Jadi bisa terlihat nanti grafik, misalnya di awal masuk ke pesantren, lalu di kelas berikutnya, lalu saat sudah lulus bisa kelihatan. Mudah-mudahan naik, tapi bersamaan tinggi badan dengan berat badan yang seimbang. Jangan naiknya berat badannya doang, tapi tinggi badannya enggak, ya. Lanjut. Ya, ini beberapa pemeriksaan. Saya rasa itu. Nah, yang terakhir, masalah kebersihan tadi sudah dibantu oleh Ustaz Labib, tapi mungkin Pak Fikri ingin menambahkan. Silahkan Pak, dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Saya cuma punya 1 slide ini, ya.
Jadi Allah itu maha adil ya. Semuanya diciptakan dengan seimbang ya. Misalnya kita simak di salah satu ayat di surat Ar-Rahman. Ada yang hafal ya surat Ar-Rahman ya? Ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Terus apa? Iya. Wa aqimul bil qisti wa la tufsidul mizan. Artinya, nah, ya, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan ditetapkanlah ya mizan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman lagi, ya, misalnya gini, wa min ayatihi an wa ayatillahi an khalaqal laila wan nahar, apa di surat Yasin. Tadi pagi saya baru hafalin. Wa ayatul lahumul lailu naslahu finhun nahar, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Lalu apa? Lasyamsu yanbaghi an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Nah, coba. Allah itu adil dan semuanya diciptakan dengan seimbang ya. Tadi di surat Ar-Rahman ya, wala tuksirul mizan, jangan sekali-kali apa ya, kita merusak keseimbangan itu, jangan. Nah, kemudian ada lagi begini, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Masya Allah. Apa artinya? Subhanalladzi, maha suci ya Allah. Khalaqal azwaja, semuanya diciptakan berpasang-pasangan, ada malam, ada siang. Ya enggak? Ya. Apa? Azwaja mimma tumbitul ardh. Ada laki, ada perempuan, ada guru. Mungkin nggak dipanggil Ustadz dipanggil Ustadz karena ada santrinya, ya nggak mungkin dipanggil Ustadz, nggak ada santri. Santri dipanggil santri karena ada perseimbangan, ya. Semua yang seimbang itu indah nggak? Coba kalau baju kancing semua nggak ada lubang kancingnya, nah ya nggak enak loh. Seimbang, harus ada kancing dan ada serasi. Serasi itu gitu ya. Nah, jadi ini ya, konsepnya dimulai dari kita menjaga keseimbangan, ya. Ternyata siapa yang mengajarkan itu? Allah, ya kan? Wa min anfusihim. Nah, ini yang tadi Bu Dokter sampaikan ini. Wa min anfusihim. Di dalam diri kita itu ada keseimbangan, ya nggak? Misalnya ada sistem peredaran darah. Terus sistem apa lagi yang ada di dalam tubuh kita? Apa? Pencernaan. Gimana tuh nyambunginnya? Hebat nggak Allah? Dari pencernaan, peredaran, pernafasan, terus penglihatan, segala macamnya, ya kan? Belum lagi kalau ibu-ibu ya mengandung, ya hamil, melahirkan, itu kan ada sistem lagi tuh, namanya apa? Sistem reproduksi.
dan seterusnya. Sidik jari semua manusia itu bisa dicap gini, cap jempol namanya, dan bisa menjadi pertanda ini orangnya. Artinya apa? Sama nggak? Nggak ada yang sama. Miliaran orang, tapi sidik jarinya kagak ada yang sama. Hebat nggak? Ya, masya Allah. Ya. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan terhadap apa-apa hal yang kita tidak ketahui, disinilah persoalannya. Persoalannya manusia itu, ya, karena ketidaktahuannya dia berbuat salah. Dia berbuat aniaya terhadap dirinya. Dia tidak jaga itu kesehatannya. Padahal Rasul bilang apa? Ya, ihtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya apa? Ya, saat sehat sebelum datang saat sakit. Nah, ini dia. Ya, jadi kesehatan itu harus dijaga. Ya, ada satu konsep yang diajarkan. Wala tulku bi aidikum. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Di dalam surat Al-Baqarah. Janganlah menjerumuskan, janganlah menjatuhkan, janganlah kalian yang mengarah kepada hal-hal apapun dengan tangan kalian kepada hal-hal yang apa? Ila tahlukah, membinasakan. Jangan. Nah, ini dia. Jadi ternyata di tangan kita ini, di perbuatan kita, di mata kita, di bahkan ya akal pikiran kita, bisa jadi itu semua ya menyebabkan kita kepada. Karena itu penyuluhan hari ini maksudnya disediakan agar kita semuanya tahu nih, punya ilmunya. Tadi Ustadz Labib sudah sampaikan, ya, jazakumullah Ustadz, ya. Kebersihan itu penting banget. Itu harus menjadi karakter. Kemudian Bu Dokter sudah menyampaikan, ya, kesehatan itu harus menjadi karakter. Yang terakhir, keseimbangan itu harus dijaga. Ada saatnya tidur, ada saatnya bangun, ada saatnya duduk, ada saatnya bergerak. Jangan kebayangan duduk, nanti mager. Ya kan? Jangan kebayangan gerak, nanti apa namanya disebut dengan sympathetic overdrive. Apa itu? Sympathetic overdrive, ya. Apa Bu Dokter? Nah, overactivity, ya. Ya, aktivitasnya jadi berlebihan. Kalau aktivitas berlebihan artinya apa? Ya kan? Akhirnya nanti kelelahan, ya, dan sebagainya. Nah, karena tadi diminta untuk menambahkan masalah lingkungan, jadi sahabat-sahabat semua, anak-anak semua, di dalam konsep kesehatan ini konsep ya, konsep tua yang dipakai di seluruh negara, ya. Ada 4. Nah, ini karena saya lihat bawa buku catatan, nanti ditanya sama Pak Ustadz. Ada 4. Yang pertama dan yang paling besar pengaruhnya terhadap status kesehatan adalah yang bernama lingkungan. Itu yang paling besar, ya, lingkungan. Mau lingkungan itu bernama lingkungan fisik, kita di tengah-tengah udara yang luar biasa kan, ya kan? Ciptakan seimbang, ya, langit, bumi dan sebagainya, tumbuhan yang muncul, ada hujan, air dan sebagainya, ya. Ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial. Jangan saling mengolok-olok dan sebagainya. Itu nanti yang sakit bukan lagi fisik, tapi hati yang sakit, ya kan? Ya kan? Gimana kesudahan para kaum? Kita kan dengar kan di Al-Quran, gimana kesudahan para kaum yang kerjaannya mengolok-olok para rasul. Nah, jangan kita jadi yang suka mengolok-olok. Ada teman yang sakit malah ketawain. Payah lo. Jangan, ya. Dibantu. Harus ada empati kita seperti ini, ya. Itu lingkungan fisik, lingkungan sosial ternyata, ya nggak? Nah, jadi itu. Kemudian ada lingkungan biologis juga, ya, tapi itu sudah disampaikan. Yang kedua selain lingkungan, ya,
apa? Yang namanya perilaku. Jadi yang pertama tadi apa? Lingkungan. Nanti saya bahas, tapi saya sampaikan 4 tadi dulu. Yang pertama adalah lingkungan. Yang kedua adalah perilaku. Nah maka tadi sudah disampaikan sama Ustaz, ya, agar perilaku kita ya perilaku yang sehat, pola pikir kita sehat. Kita tahu ya pelajaran-pelajaran tentang kesehatan hari ini itu harus merubah perilaku kita. Kalau baru pada konsep doang, oh iya begini, ya, tetapi perilaku kita tidak berubah, nanti kita khawatirnya jatuh pada ya waminan nasi apa? Waminan nasi. Ada orang-orang yang mereka menyangka bahwa dirinya berbuat kebaikan. Ya, kalau dikatakan jangan berbuat kerusakan, tetapi mereka ya berkata, ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu ya innama nahnu muslihun, ya kan, ala innahumul mufsidun walakin la yashkur, ya. Jadi jangan sampai kita karena ketidakpahaman kita jadi seperti itu. Yang ketiga, genetik. Jadi sudah ada. Ya kalau genetik itu apa Bu Dokter bahasanya? Kalau genetik itu faktor epidemiologi ya atau ya dia memang sudah ada dalam unsur di dalam diri. Ya kadang ada ras ya, ras orang Melayu beda dengan ras orang Arab, beda dengan ras orang Cina, ras orang Eropa, dan ras orang Afrika. Nah paling gak itu masalah genetik. Ya. Itu faktor yang diturunkan. Faktor yang diturunkan. Nah misalnya dari orang tua, ya, dari nenek, dan seterusnya. Ya, ada yang apa? Yang anak pejabat. Ada peranakan Jawa Batak. Bapaknya Jawa, ibunya Batak. Anaknya anak pejabat, peranakan Jawa Batak. Nah, ini contohnya. Ini Jawa, ya, ini Jawa, ini Batak. Nah, contohnya udah ada depannya. Nah, anaknya anak pejabat, tapi bukan pejabat yang di mana gitu. Peranakan Jawa Batak. Nah, itu diturunkan. Nah, yang terakhir baru masalah pelayanan kesehatan. Baru kalau sakit, baru berobat ke rumah sakit, berobat ke puskesmas, berobat ke bu dokter. Itu terakhir. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Di sini ini pentingnya. Dan sumber terbesarnya adalah ini, menjaga lingkungan sehat, tetap sehat dan nyaman. Nomor 1 apa? Membuang sampah pada tempatnya. Hari ini siapa yang sudah buang sampah pada tempatnya hari ini? Ayo, siapa yang habis sholat subuh sudah buang sampah? Kalau yang tangannya begini berarti belum nih. Siapa yang habis sholat subuh udah mandi? Iya. Kata Ustaz tadi, ini kalau ditanya yang udah mandi pada belum mandi semua nih Ustaz katanya. Ya. Ya. Jadi yang pertama apa? Buang sampah pada tempatnya. Penting banget. Apalagi rumah kita di sini. Rumah kita sendiri, gitu kan? Iya. Coba kalau kita kontrak, ada yang bocor, panggil, telepon pemilik rumah. Pak, rumahnya bocor, tolong dibetulin. Tapi kalau rumah kita sendiri kita rawat, jangan sampai bocor. Jadi kalau kita berada di pesantren kita merasa memiliki pesantren kita, buang sampah pada tempat. Yang kedua, buat jadwal piket. Bayangin, kamu udah jadwal piketnya hari apa? Minggu. Jumat, Mas. Minggu. Siapa yang jadwal piketnya hari Senin? Kecilan. Senin. Dapat bonus dunia akhirat. Ini didoain ya, sahabat itu. Jadi tahu saya jadwalnya kapan ya. Harus bikin jadwal piket. Piketnya apa? Kaitannya sama lingkungan berarti? Ya. Jangan pas jadwal piket ada yang begini.
ini jadwal piket saya ini untuk setor hafalan. Kita ini yuk, kita jalan-jalan yuk. Kita izin sama Ustaz, kita mau jalan-jalan. Biar apa? Biar nggak setor hafalan. Wah, jangan gitu ya. Jadwal piket itu ya kita laksanakan bersama. Yang ketiga ya membersihkan rumah. Ya, rumah kita di mana tuh? Di tangan. Nah, sehari-hari sudah berapa lama di sini? Hah? Sebulan lebih. Siapa yang udah setahun lebih? Ada? Wah, Masya Allah. Ya, udah jadi rumah ini. Ya. Jadi kita harus bisa membiasakan membersihkannya. Yang keempat, ya, juga membersihkan tempat-tempat yang dia berpotensi. Disitulah ada sumber-sumber penyakit. Di mana aja tuh? Ya, misalnya WC itu, ya kan? Selain WC nama lainnya apa sih? WC itu? Nah, hamam, ya. Iya, ya kan? Selain itu apa lagi? Selain itu, selokan nggak? Perlu nggak bersihin nggak? Nah, ya kan? Lemari perlu bersihin nggak? Lemari? Saya mau tanya nih, siapa yang hari ini udah bersihin lemari? Barakallahu fiik. Mantap. Ya. Jadi kebersihan lemari itu penting gara-garanya apa? Di situ ada semut. Ya. Suatu ketika saya datang ke sini di Maskan. Nah, rame santri mualimin. Saya pikir ada apa gitu. Nggak taunya lagi ngejar tikus. Lagi ngejar tikus rame-rame. Gitu. Musir terus. Kenapa? Tikus katanya. Iya banyak makanan pada hilang. Nah, ini kalau kita pikir ngebersihin lemari kita, insya Allah. Jadi, yang terpenting nih, ada apa? Koordinator mualimin, ada nggak? Nah, bikin pertandingan, ya, word, tahu word? Ya, nah, siapa yang lemarinya paling bersih, ya, ada panitianya nih ngecek, ya, dikasih 1 paha ayam. Wah, cakep gitu ya. Jadi makanannya bergizi, ya, jadi motivasi, kebayang terus di paha ayam kayak Ipin. Nah, ya kan? Kemudian membakar sampah yang tertimbun, ya, ini opsional, ya, hati-hati, itu harus dibawa pengawasan, jangan sampai kira-kira bakar sampah, bakar hutan nanti, ya kan? Intinya jaga kebersihan. Sebetulnya sampah itu tidak harus dibakar. Yang paling penting, ya, nanti yang akhwat insya Allah dengan dokter juga sampaikan. Tapi yang paling penting adalah memisahkan sampah antara sampah organik, ya, sampah yang bisa dibuang di lubang kemudian jadi pupuk, dengan sampah anorganik yang dia misalnya kayak gini, kayak plastik, ya kan, kaleng, ya, bungkus-bungkus snack, itu dipisahin, ya, dipisahin. Bahkan bisa jadi apa? Jadi duit. Bisa jadi duit nggak? Bisa. Oh, ini ke pemulung. Nah, kardus gitu. Ya, yang ketiga adalah melakukan 3M. Ya, kenapa 3M ini? Karena 3M ini kaitannya dengan, ya, nyamuk-nyamuk yang mungkin, ya, dia bersarang, ya, di tempat-tempat yang dia ada tampungan airnya. Yang terakhir adalah, ya, melakukan 3B. Ya, jadi tadi 3M itu menutup tempat penyimpanan air, menutup bak mandi, ya, mengubur barang-barang bekas, ya, dikosek bak mandinya, jangan sampai ada jentik dan sebagainya, ya. Aedes, tahu Aedes? Nah, nyamuk apa itu? Penyebab apa? Demam berdarah. Dia sukanya di mana? Aedes itu sukanya di mana? Di air bersih. Hebat kan? Hah?
air bening, air yang tidak ketemu dengan tanah. Itu malah ada aidesnya. Jadi kalau ada bekas botol dibiarin kena hujan berhari-hari, udah ada jentik, itu aedes. Ya. Kalau yang satu lagi yang suka sama tanah, ada di selokan dan sebagainya, itu namanya nyamuknya culex. Ya, kalau culex ini ya dia yang menyebabkan kayak kaki gajah tuh, kaki gajah. Pernah lihat nggak? Ada orang sakit kakinya gede banget. Nah itu karena culex, karena nyamuk rumah. Tapi udah yang dia tidur di pinggir jalan dan sebagainya, udah digigit sampai berpuluh-puluh kali. Tapi kalau Aedes dia membawa sekali saja dari pasien yang memang penderita yang memang tertular demam berdarah, digigit sekali udah kena. Ya, tahu sendiri kan kalau udah kena. Nah makanya ini penting. Tadi yang terakhir adalah 3B, membuang sampah, membersihkan segala sesuatu yang kotor, dan membiasakan hidup bersih dan sehat. Dan mudah-mudahan ya, jadi kita lagi ya, bahwa ada apa tadi? 4 apa aja? 4. Halo. Nah, lingkungan. Yang paling besar yang pertama lingkungan. Yang kedua, perilaku kita harus bagus. Ya, yang ketiga, keturunan. Ya, yang keempat, baru pelayanan kesehatan namanya. Ya, jadi kalau sakit baru kita mencari pelayanan kesehatan. Ya, ya. Jadi jangan sedikit-sedikit gampang sakit. Kalau sedikit-sedikit gampang sakit, akhirnya jadi berbiaya mahal. Ya nggak? Belum lagi nggak produktif, sekolah nggak bener jadinya sakit mulu, ya kan? Nah, padahal kita berjuang di sini buat bisa hafal Quran, bisa sekolah, bisa berhasil dan sebagainya. Baik, anak-anakku semua, itu semuanya kira-kira yang bisa ditambahkan, ya. Sekali lagi pesan dari saya, terutama ya jagalah keseimbangan. Tadi dokter udah contohkan. Ada saatnya tidur, ada saatnya bergerak. Nah itu dijaga. Jangan tidur di waktu ya yang salah. Ya. Ada berapa jamaah? Nah, jamaah sholat. Ya udah semuanya sholat, kita sholat. Jangan ada yang sholat ini malah belum siap untuk sholat. Ya. Ada jamaah makan semuanya, makan semuanya. Ya. Nah, sehingga semuanya bisa selesai. Enak kita kalau berjalan. Ada jamaah belajar, ya kan? Kalau semuanya belajar, jangan ada yang belajar, ada yang nggak belajar. Ada jamaah tidur, ya kan? Ya, jadi catat nggak nih? Berapa jamaah tadi? 4. Apa yang pertama? Jamaah sholat. Yang kedua? Makan berjamaah. Yang ketiga? Belajar berjamaah. Yang keempat? Kalau udah tidur, jangan lupa jamaah yang kelima, jamaah bangun. Ya, kalau tidur nggak bangun gimana? Hah? Iya, ya kan? Jadi bangun juga harus berjamaah. Di sini nih ada yang tidur. Pojok sana di Ustaz gimana Ustaz? Ada yang tidur nih tadi. Yang dihukum katanya yang di samping-samping ya Ustaz ya. Masuk. Kaifal haq yusril, kaifal asbahta. Ya, dia pikir masih pagi jadi kaifal asbahta. Oh Pak Yusril ini dia begadang. Biar kalau ada yang begadang, jamaah tidur. Tapi dengan jamaah tidur, jamaah bangun. Jadi kita punya 5 berjamaah. Jamaah sekolah semua. Ya, kagak ada keluyuran di mana-mana. Ya. Mudah-mudahan itu saja pesan yang bisa ditambahkan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Semoga kita disehatkan. Ya, pesantren kita pesantren yang sehat. Tadi yang paling terakhir tadi adalah pelayanan kesehatan. Nah itu sarannya memang tetap kita usahakan bersama-sama agar saling mengingatkan dan kemudian pihak ma'had ya, pihak pesantren juga mempersiapkan untuk kalau ada hal yang sakit ya. Bu dokter insya Allah anytime ya.
bisa datang ke sini untuk bersama-sama dengan kita semua. Bismillah, ya Bismillah. Demikian dari saya, tambahannya saya kembalikannya ke Bu Dokter. Langsung ke Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ida dan Pak Fikri yang telah memberikan materi mengenai kebersihan, kesehatan, dan pola hidup yang sehat. Memasuki acara selanjutnya yakni sesi pertanyaan kepada santri, putra putri ataupun ustadz yang ingin bertanya mengenai pola hidup sehat, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Santri ada yang mau bertanya mengenai penyakit? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pesantren, jadi gimana saya caranya bisa menjadi bagian dari kebaikan. Jadi dia keliling kampung ngebangunin muazin dari satu rumah, tok tok tok, muazin bangun. Itu muazin itu udah betul azan di masjid sebelah sono, dia datang lagi, muazin bangun. Akhirnya dia jadi bagian dari kebaikan seluruh masjid yang ada di kampungnya, ya nggak? Nah, kita harus menjadi agent of change, ya, agen dari sebuah perubahan, ya kan? Bahkan kalau ada 100 orang, maka saya bagian darinya. Kalau ada 10 orang, maka saya bagian darinya. Tapi kalau ada 1 orang, itu pasti saya. Ya, harus begitu motivasinya. Gitu. Kalau setiap orang ya punya motivasi, setiap santri punya motivasi begitu, kagak ada lagi 10 orang. Yang ada 100 orang semuanya, ya. Sebelum azan subuh sudah duduk rapi di sini, bahkan cari soft terdepan. Ya, harus begitu. Kita saling menularkan kebaikan. Ya ada saatnya lah, kata Rasulullah juga gitu, ya kan. Kalau kita terus-menerus berbuat kebaikan, niscaya kamu akan disalami malaikat. Tapi ada saatnya Yazid, ada saatnya Yankus. Ya kan, ada saatnya tinggi, ada saatnya malas. Enggak apa-apa, ya. Itulah tugasnya kita berjamaah, ya kan. Makanya dengan berjamaah, yang kedua ya tadi yang pertama apresiasi, yang kedua berjamaah, yang ketiga bikin regulasi, ya. Nah ini punten kepada asatidz, ya, bikin regulasi. Karena apa? Karena saya itu mau jalanin mobil saya ketemu perempatan, ya. Di perempatan semua dari segala macam arah juga mau jalanin mobilnya. Tapi ada peraturan di sana. Peraturannya ngatur, ya, ada lampu merah, stop, nah, gitu kan. Jadi dengan ada peraturan semuanya bisa tertib. Jadi selain merubah itu kesadaran diri kita, tapi juga adanya ditegakkan peraturan, gitu mungkin Ustaz, ya. Jadi kita mulai mengapresiasi, tidak hanya menghukum, ya. Tapi kemudian yang kedua, ya, kita berjamaah, tidak sendirian. Yang ketiga, kita buatkan regulasinya agar semua, mau yang besar, kecil, tua, muda, gemuk, pendek, kurus, lagi sakit, lagi sehat, semuanya tahu aturannya masing-masing. Ya, demikian mungkin Ustaz. Jazakumullah. Terima kasih kepada Ustadz Mau yang Ustadz lanjut gitu. Masih dengan masalah kebersihan, yaitu pertanyaannya adalah apa upaya yang bisa kita lakukan ketika satu kelompok di satu tempat atau satu masyarakat di satu tempat sudah terbiasa dengan ketidakbersihan tersebut. Seperti itu, Ustaz.